Bab 2209 Kota Wuling 1. Kultivasi tanpa henti. Mileye telah berlatih di dalam menara kecil selama hampir 100 tahun, tetapi di luar hanya berlalu 10 hari saja. Pada saat ini, dia telah mencapai alam tubuh kehidupan. Tubuh fisik telah bertambah kuat. Selain itu, pengendaliannya atas ruang waktu misterius ini juga semakin mahir. Sekarang dia tidak hanya dapat menggunakan tekanan ruang waktu dari ruang waktu misterius, tetapi dia juga bisa menampilkan jurang ruang waktu dari ruang waktu misterius. Dia juga menemukan bahwa jurang ruang waktu dari ruang waktu misterius ini berbeda dengan jurang ruang waktu di luar. Firasatnya memberitahunya, Master Alam mengetahui nasib yang memasuki ke dalamnya, mungkin juga sulit untuk kabur keluar. Tentu saja ada satu masalah, yaitu bagaimana cara memasuki Master Alam mengetahui nasib ke dalam jurang ruang waktu dalam ruang waktu yang misterius ini. Ini adalah sebuah masalah. Hal yang perlu disebutkan adalah aura Mela akhirnya mengalami perubahan. Saat ini, aura yang memancar dari tubuh Mela sudah jauh melampaui alam dewa, dan Mileye tahu bahwa dia akan mencapai alam mengetahui nasib. Jika Mela tidak mencapai alam mengetahui nasib, maka dia benar-benar akan gila. Karena dari awal hingga sekarang Mela telah menghabiskan lebih dari 3,5 juta kristal langit kualitas super. Jika hal ini terus berlanjut seperti ini, dia benar-benar tidak sanggup lagi. Beberapa saat kemudian, Mileye bangkit dan meninggalkan menara kecil, kemudian berjalan keluar. Kuil jiwa langit terletak di puncak gunung, dikelilingi oleh pegunungan tak berujung di bawah puncak. Melihat secara sekilas, gunung-gunung berada dalam pemandangan panorama. Mileye melihat ke bawah ke pegunungan tak berujung di bawah, dan tersenyum simpul. Tenang. Ketenangan seperti ini sungguh langka baginya. Karena di sepanjang jalan, dia selalu berada dalam kondisi bertarung atau sedang menuju pertarungan, jarang ada ketenangan seperti itu. Sekarang dia tidak punya musuh lagi. Tidak ada orang yang akan mengacaukannya lagi. Seolah-olah terpikir sesuatu, pikiran Mileye tergerak, pedang biru gaib tiba-tiba muncul di tangannya. Ketika melihat pedang biru gaib yang berada di tangannya, dia tersenyum simpul, senyumannya agak ceria. Berdasarkan kekuatannya saat ini dan ditambah dengan pedang biru gaib, mungkin saja bisa bertarung dengan Master Alam mengetahui nasib, apalagi dia memiliki ruang waktu yang misterius itu. Pada saat itu, petinggi surgawi agung muncul di samping Mileye. Mileye tersenyum simpul, "Petinggi surgawi agung, kebetulan kamu datang, aku baru saja menerobos, ingin latihan 2 jurus denganmu." Petinggi surgawi agung tertegun, lalu tersenyum, "Oke, mari kita pindah tempat." Saat mengatakan itu, dia dan Mileye langsung menghilang di tempat. Ketika muncul kembali, mereka sudah tiba di Star Territory yang hening. Petinggi surgawi agung tertawa dan berkata, "Ketua istana, ayo lakukan saja." Mileye menganggukkan kepala. Detik berikutnya, pedang biru gaib yang berada di tangannya terbang keluar secara tiba-tiba. Petinggi surgawi agung menyipitkan matanya. Pedang yang sangat cepat. Inilah yang sedang dipikirkan oleh petinggi surgawi agung saat itu. Dia tidak memikirkan terlalu banyak, tetapi dengan sebuah gagasan, tekanan ruang waktu yang kuat tiba-tiba muncul di hadapannya. Menurutnya, tekanan ruang waktu ini cukup untuk menekan pedang Mileye ini. Namun, detik berikutnya wajahnya berubah drastis, karena pedang Mileye langsung mengabaikan ruang waktu miliknya. Petinggi surgawi agung terkejut, sebelum dia sempat berpikir, dia menyilangkan tangan untuk menangkis. Bong! Seberkas cahaya pedang hancur, dan petinggi surgawi agung langsung terlempar ke jurang ruang waktu dalam ruang waktu misterius. Saat memasuki jurang ruang waktu yang misterius,
Ekspresi petinggi surgawi berubah drastis, tiba-tiba menekan kedua tangannya, dan kekuatan yang dahsyat keluar dari tubuhnya. Seluruh jurang ruang waktu mulai mendidih. Namun, kekuatannya tidak dapat menghancurkan jurang ruang waktu ini. Di dalam jurang ruang waktu, petinggi surgawi agung melesat secara gila-gilaan, dan tubuh fisik mulai menghilang sedikit demi sedikit di bawah kekuatan dahsyat dari jurang ruang waktu. Petinggi surgawi agung tidak rela, dan segera menggunakan berbagai kekuatan ruang waktu, tetapi semua kekuatan ruang waktunya di jurang ruang waktu ini tampak tidak berfungsi. Pada saat ini, petinggi surgawi agung sedikit panik. Dia tidak peduli tentang apapun, dan segera melihat ke arah Mileye yang berada di luar. Karena jika pada saat ini dia tidak keluar, maka tubuh fisiknya akan hilang sepenuhnya. Tidak hanya tubuh fisik yang akan hilang, tetapi jiwa juga akan hilang. Akan dilenyapkan. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib terbang ke jurang ruang waktu, kemudian mengeluarkan petinggi surgawi agung. Setelah keluar, petinggi surgawi agung menghelakan nafas lega. Dia menatap Mileye dengan wajah penuh ketidakpercayaan, ketua istana. Mileye sebenarnya sedikit terkejut. Karena dia tidak menyangka bahwa ketika pedang biru gaib bersentuhan dengan petinggi surgawi agung, ternyata bisa langsung mengantar petinggi surgawi agung ke jurang ruang-ruang misterius itu. Mengantar, bukan memasukkan dengan memukul. Dugaannya tidak salah, bahkan Master Alam mengetahui nasib yang memasuki ke dalam juga sulit untuk melarikan diri. Tapi dia juga tahu bahwa petinggi surgawi agung tadi telah meremehkan musuh. Jika petinggi surgawi agung tidak meremehkan musuh dan tidak membiarkan pedang biru gaib menyentuhnya, maka dia tidak akan diantar ke jurang ruang waktu yang misterius itu. Pedang biru gaib. Mileye menatap pedang biru gaib yang berada di tangannya. Setelah hening sejenak, dia berjalan ke depan petinggi surgawi agung, lalu menyerahkan pedang itu kepada petinggi surgawi agung. Petinggi surgawi agung, ambil sebentar. Petinggi surgawi agung melihat Mileye, dia tidak berpikir terlalu banyak dan mengulurkan tangan untuk memegang pedang biru gaib. Pikiran Mileye bergerak, detik berikutnya, petinggi surgawi agung langsung diantar ke jurang ruang waktu misterius. Petinggi surgawi agung terkejut. Saat ini, pedang biru gaib membawanya keluar lagi. Petinggi surgawi agung menatap Mileye dengan wajah tidak percaya. Mileye mengangkat mulutnya. Dia menemukan bahwa selama lawan menyentuh pedang biru gaib, maka dia bisa langsung mengantar lawan ke jurang ruang waktu misterius. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah dia bisa menjebak orang. Ketika memikirkan hal ini, Mileye tertawa tanpa sadar. Bersambung. Bab 2210. Kota Wuling 2. Ketika melihat senyum Mileye yang begitu sinis, ekspresi petinggi surgawi tiba-tiba menjadi aneh. Ketua istana ini bukanlah orang yang baik. Seolah-olah terpikir sesuatu, senyuman Mileye tiba-tiba menghilang. Musuh. Sialan. Dirinya butuh musuh. Ketika memikirkan hal ini, Mileye menggelengkan kepala dan tersenyum, dirinya sedikit melenceng. Pada saat ini, petinggi surgawi agung berkata dengan suara yang serius, "Ketua istana, ruang waktu kamu tadi." Mengenai ruang waktu misterius yang ditampilkan oleh Mileye tadi, dia merasa takut dan penasaran. Mileye menarik pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Lydia yang membuat untukku." Wanita bergaun polos. Petinggi surgawi agung menggelengkan kepala dan tersenyum kecut, "Pantesan." Mileye hendak berbicara, pada saat ini seorang tetua muncul di depan petinggi surgawi agung. Tetua itu hendak mengatakan sesuatu kepada petinggi surgawi agung. Ekspresi petinggi surgawi agung terlihat dingin,
Tetua itu ragu-ragu sejenak, lalu segera menatap Mileye dan membungkuk. Ketua istana, Kota Wuling mengirim kartu undangan kemari. Mileye sedikit mengernyit. Kota Wuling. Petinggi surgawi agung segera menjelaskan kekuatan super lainnya. Mileye menatap tetua itu dan berkata sambil tersenyum, undangan apa? Tetua itu segera mengantar undangan tersebut. Mileye membukanya dan sedikit mengernyit. Petinggi surgawi agung menatap Mileye. Mileye menyerahkan undangan tersebut kepada petinggi surgawi agung. Petinggi surgawi agung menerima undangan tersebut dan mengerutkan kening. Mileye tersenyum dan berkata, mereka mengundang aku ke kota Wuling, mengatakan bahwa mereka telah menemukan relik yang ditinggalkan oleh Indrawanto. Indrawanto. Dia pernah mendengar Ellen berkata alam soul diciptakan oleh orang ini, dan dia adalah seorang jenius yang tiada taraf. Petinggi surgawi agung berkata dengan suara yang dalam, Indrawanto. Mileye menatap petinggi surgawi agung dan berkata sambil tersenyum, katakan tentang Indrawanto ini. Petinggi surgawi agung tersenyum kecut, dia benar-benar super jenius, dari zaman kuno hingga zaman modern, bakatnya hanya lebih rendah dari Raja Gunung Salju. Mileye sedikit mengernyit, Raja Gunung Salju. Petinggi surgawi agung menganggukkan kepala, orang yang menciptakan alam mengetahui nasib. Mileye berkata dengan pelan, menciptakan alam mengetahui nasib, luar biasa sekali. Petinggi surgawi agung menganggukkan kepala, sungguh menakjubkan. Indrawanto ini juga merupakan jenius di antara para jenius. 1 bulan setelah Raja Gunung Salju mencapai alam mengetahui nasib, dia juga mencapai alam mengetahui nasib. Sebenarnya pada saat itu dia juga berada di ujung penerobosan, hanya saja Raja Gunung Salju ini selangkah lebih cepat darinya. Setelah berbicara, dia berhenti sejenak, lalu berkata, jika memang peninggalan yang ditinggalkan oleh Indrawanto, maka itu pasti sangat berharga. Karena setahu aku, pada saat itu Indrawanto sudah menguasai 12 nadi suci dan 68 tambang kristal kualitas super. Mileye mengedipkan mata, begitu banyak tambang kristal kualitas super. Petinggi surgawi agung berkata sambil tersenyum, tambang kristal kualitas super masih mendingan, hal yang paling berharga adalah nadi suci. Bisa dikatakan satu nadi suci setara dengan 10 tambang kristal kualitas super. Ketika mendengar ini, Mileye tampak terharu. Petinggi surgawi agung hendak berbicara, Mileye tiba-tiba bertanya, Petinggi surgawi agung, informasi tentang aku adalah ketua istana kuil jiwa langit, orang luar masih belum tahu kan? Petinggi surgawi agung menggelengkan kepala, orang luar belum tahu. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, ayo kita pergi ke kota Wuling, tapi, kamu sebagai ketua istana, dan aku adalah muridmu, paham? Petinggi surgawi agung ragu-ragu sejenak, lalu berkata, maksud ketua istana adalah aku berada di posisi terang, dan kamu berada di dalam kegelapan. Mileye menganggukkan kepala, iya. Petinggi surgawi agung berpikir sejenak, lalu berkata, tapi. Mileye tersenyum dan berkata, mulai sekarang, aku akan memanggilmu dengan sebutan guru. Petinggi surgawi tertawa terbahak-bahak, ayo kita pergi. Setelah selesai berbicara, dia dan Mileye langsung berangkat ke kota Wuling. Di dalam perjalanan, petinggi surgawi agung memperkenalkan kota Wuling ini kepada Mileye. Kota Wuling ini didirikan oleh Master Lukas Wuling yang tiada taraf saat itu. Pada saat itu ada 12 orang pertama yang mencapai alam mengetahui nasib. 12 orang ini diurutkan menurut urutan memasuki alam mengetahui nasib. Yang pertama adalah Raja Gunung Salju, yang kedua adalah Kultivator Alka, dan Lukas Wuling ini berada di peringkat 9. Walaupun tidak sebaik Raja Gunung Salju dan Indrawanto, tetapi dia juga merupakan seorang master puncak.
Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah Raja Gunung Salju dan Indrawanto masih hidup, atau sudah tewas? Petinggi surgawi agung menggelengkan kepala, tidak tahu, mereka menghilang setelah mencapai alam mengetahui nasib. Mengenai mereka pergi kemana, tidak ada seorang pun yang tahu. Mileye sedikit mengernyit, kali ini Kota Wuling mengatakan bahwa mereka menemukan relik yang ditinggalkan oleh Indrawanto. Apakah ada jebakan? Petinggi surgawi agung menggelengkan kepala lagi, tidak tahu. Kita lihat dulu. Begitu sampai di Kota Wuling, kita akan tahu itu benaran atau palsu. Mileye menganggukkan kepala, tidak mengatakan apa-apa. Keduanya telah meningkatkan kecepatan. Kurang dari 1 jam kemudian, keduanya tiba di Kota Wuling. Tidak jauh dari gerbang Kota Wuling ada sebuah patung yang berdiri di sana. Petinggi surgawi agung melihat patung itu dan berkata, ini adalah Lukas Wuling, raksasa pada masa itu. Mileye melirik patung Lukas dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, seorang tetua muncul di depan mereka berdua. Tetua itu membungkuk dengan hormat kepada petinggi surgawi agung. Petinggi surgawi agung. Petinggi surgawi agung tersenyum dan berkata, aku sekarang adalah ketua istana kuil jiwa langit. Tetua itu tersenyum simpul, petinggi surgawi agung jangan bercanda. Saat berbicara, dia melihat ke arah Mileye. Mileye, Tuan muda Ye ini barulah ketua istana saat ini dari kuil jiwa langit, kan? Ketika mendengar ini, wajah petinggi surgawi agung langsung murung. Target Kota Wuling kali ini adalah Mileye. Bersambung.